Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi pembelajaran dalam UBD. Kami yang beranggotakan ada Asrul Rahmat, Fajar Duki Yuliantoro, Puput Indah Dwi Jayanti, Rahayu Dini Sekar Arum, dan Sophie Milenia Dista Yogianisa. Setelah kita berdiskusi bersama, kita mengetahui ada beberapa kasus dalam implementasi pembelajaran dalam UBD. Contohnya kasus yang pertama. Ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Untuk ilustrasi yang kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Mari kita simak baik-baik. Ilustrasi yang kelompok kami pilih yaitu ilustrasi pertama. Buku teks atau buku paket berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Tujuan yang spesifik inilah yang kemudian menjadi patokan atau pedoman guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Ilustrasi pertama. Karena dalam proses pembelajaran, buku merupakan salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran akan tetap terarah dalam proses pembelajaran. Sehingga, sebagai seorang guru, kita harus memfasilitasi peserta didik untuk dapat menemukan pengetahuan dari sumber lain yang lebih up to date. Penggunaan buku teks sebagai penentuan seluruh proses pembelajaran kurang sesuai dengan peserta didik dengan gaya belajar yang audio dan kinestetik. Kasus 2. Ilustrasi pertama. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi yang kedua. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lambar kerja peserta didik, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang kelompok kami pilih yaitu ilustrasi kedua. Karena untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, peserta didik bukan hanya dilakukan pada pengetahuan saja, tetapi juga penilaian keterampilan sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter peserta didik di dalam kelas atau di luar kelas, dalam sosial atau spiritual. Pada abad 21 ini, aspek-aspek dalam penilaian tersebut sangatlah relevan untuk menjadi bahan acuan bagi peserta didik dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan sikap dirinya. Dengan mengimplementasikan penilaian di atas, peserta didik dapat terus memiliki gambaran tentang perkembangan dirinya secara menyeluruh sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas diri selama proses pembelajaran di sekolahan. Baik, setelah kita mengetahui kasus 1 dan kasus 2, terdapat kasus 3, 4, dan 5 yang bisa kita diskusikan bersama masing-masing kelompok. Baik, itu saja yang bisa kelompok 1 dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.